Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis dari kubu hijau Lord Cesplung guys, GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya. Jadi ini aku dapetin kartu grafis ini mungkin copotan dari PC build up ya, karena ini kondisinya emang bener-bener masih kinis-kinis banget guys, kinclong banget guys. Jadi kartu grafis ini ukurannya ITX ya, support untuk semua desain PC kecuali SFF ya, jadi non SFF, single fan. Kemudian untuk PCI Express-nya ya tentunya ini generasi 2.0, 3.0. Kalaupun nanti aku tes di 4.0 juga dia akan bisa guys. Jadi ini kondisinya heatsinknya super compact ya, berwarna chrome, unitnya juga mulus bening. Oke, kita lihat di bagian atas sudah quality komponen untuk brand Inno 3D ini ya, non pin power, jadi cukup plug and play aja ke motherboard kalian, suplai daya dari situ. Di bagian exhaust-nya terlihat ya, kartu grafisnya ini super duper minimalis. Kemudian untuk kebutuhan displaynya juga dilengkapi dengan mini HDMI dan 2 DVI ya. Dan tentunya ini aku tes pakai mini HDMI dan DVI pun nanti akan aku tunjukkan guys videonya guys. Dan kalaupun teman-teman menggunakan port mini HDMI, di sini aku akan bonusin port DVI to HDMI ya. Ini port baru dan tentunya akan aku sertakan di pembelian ya, supaya kalian bisa gunakan kartu grafis ini di monitor kalian yang HDMI guys, seperti itu. Oke, di plat fiber di bagian belakang gokil, mulus bening ya, no karat tentunya, kinclong bahkan untuk kartu grafisnya. GTX Inno 3D GTX 750 Ti ya, 2 DVI dan 1 mini HDMI di DDR5 2GB PCI Express. Mantap juga guys, jos gandos tentunya guys. Oke, kita akan tes kartu grafis ini dan kita akan lihat bagaimana performa kartu grafisnya guys. Let's go. Inno 3D GTX 750 Ti, aku coba pakai DVI to HDMI, tampil dengan Jami. Gunakan mini DVI ya, jadi DVI converter, tampil dengan baik juga. Mantap jiwa. ITX ya, single fan, non pin power, mantap. Kipasnya imut dan super senyap. GTX 750 Ti dari Inno 3D ya, 2GB VRAM, kondisi like new, kinclong ya. Unitnya kinclong, TDP 120 watt all device, dan sudah tampil dengan suhu adem di 34 derajat Celcius. Kita look up spesifikasi kartu grafis sembari loading ya. Ini akan nge-refer ke spek random di test power up. Intinya ini GTX 750 Ti ya. Kalau kita cari dari Inno 3D apakah ada yang single fan? Ada men, gokil. Ada, cuman bentuknya beda ya, bentuknya beda, tapi arsitektur dan desainnya sama. Jadi GTX 750 Ti dari Inno 3D ya, ini yang dengan varian 2GB VRAM DDR5, arsitektur Maxwell, 1870 juta transistor, DirectX 12 dalam kurung 11, udah punya encoder Gen 4, jadi udah bisa buat kerja yang edit render itu udah bisa. Single slot 16, ya ini kalau size mungkin relatif ya, ini 16 cm panjangnya, TDP 60 watt tertera di sini, tapi sebenarnya kalau kita tes itu under 40 lah, di 35an full load. Sedangkan idenya di sini kalau kita lihat dari sensor itu buat power drone-nya itu di 2 watt guys, 2 watt doang, kecil ya, non pin power, ada 1 mini HDMI, ada 2 DVI ya, suggested power supply 250 watt. Dan ini juga bakal aku sertain untuk konverternya buat temen-temen yang butuh untuk display HDMI, nanti bisa pakai konverter ini. Aku pakai konverter 2 karena monitorku nggak ada mini HDMI-nya. Oke, kita start untuk night rate ya, kita running aja 1080p, screen recording, GTX 750 Ti, Lord Cesplung ya, dari brand Inno 3D. Dan unitnya ini benar-benar masih kinclong guys, kinclong bersih, kinis-kinis ya. Kita lihat bagaimanakah performa saat ngejalanin benchmark. Ini sebenarnya aku tes di monitor 165Hz karena belum di setting-setting, langsung plug and play kita record. Jadi dia berjalan di 60Hz, tapi kita coba lihat nih saat ngejalanin benchmark, harusnya dia tetap bisa ngelewatin 60 fps lebih ya. 75 malahan guys, gokil. Kita tampilin on screen display. Wih, ya mantap. 57 derajat Celcius, 35 watt doang kan maksimal, 36, range di bawah 40 watt pastinya.
dengan usage 99%, berjalan di 69 fps average, realnya di 70-an ya. Dan ini performanya benar-benar no line, no stuttering, no screen tearing, berjalan dengan mulus guys. Jadi ini unitnya itu non pin power, cukup supply daya dari PCI Express yang ada di motherboard udah bisa dipakai, dan kinerja prosesor kalian akan santuy. Di sini kalau dilihat usage dari kartu grafis di 99%, prosesor cuma di 7%. Nah, saat kita render 3D atau ngerjain aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan desain gitu, tentunya kartu grafis ini akan sangat membantu kinerja prosesor. Naik thread grafik test 2. Mulus 100-an fps ya, 110. Intinya di atas 100 fps. Gokil, temperatur di 70 derajat Celcius untuk kartu grafis ukuran kecil ya, ITX man. Itu sangat-sangat adem, masih normally seperti selainnya kita ngejalanin RTX berjalan di 70 derajat Celcius itu normal ya. Kartu grafis ITX juga sama realnya seperti itu. Usage masih di 99% guys. Mantap. TDP hanya di 35 watt aja untuk full loadnya. Berjalan di 100 fps ya, range 80 ke atas sampai 100-an tuh bener-bener gokil ya guys. Jadi ini kalau misalkan game juga gambarnya kayak gini juga nyaman juga sih. Ya tentunya untuk GTX 750 Ti ini lebih rekomen emang untuk dipakai kebutuhan multimedia ya. Kalau gaming ya gaming yang normal lah, tidak yang barbar ya. Seperti itu. Mantap, CPU test. Jadi ini tentunya kartu grafis akan lebih cenderung idle di 10% sampai 30%. Sekarang ini di boost menggunakan CPU ya, prosesor 7 watt doang, 6 watt, 3 watt bahkan untuk kartu grafis itu idle-nya kecil sih. Jadi The Lord Rangga atau The Lord Cesplung ini emang nggak ada obat ya. Di 2024 ini tuh masih mencuri perhatian juga nih kartu grafis. Nice. Lancar guys, berjalan juga sampai akhir. 77 derajat suhu tertinggi, masih sangat aman ya. Ini kartu grafis desainnya kecil banget ya. Kalian bisa lihat rollback ke video bagian depan. Night rate score-nya di 15.900. Compare reset langsung ya, kita validasi. Itu kartu grafisnya valid ya. Better than 27% overall result ya. Pernah aku tes 1050 Ti itu dapat 27%. Nah, ini GTX 750 Ti dapat 27% ya. Mantap ya. Average temperatur 69 derajat itu masih sangat normal ya. Kalau kita lihat di sini kurvanya melengkung ya. Tes 1 71 derajat, tes 2 tertinggi 77 derajat, dan tes terakhir di 59 derajat. 53 derajat bahkan guys. Dan sekarang udah turun ke 46 derajat Celcius ya. Jadi overall performa kartu grafis ini bisa berjalan dengan sangat maksimal, optimal ya. Di 99% performance dengan pencapaian performa tertingginya. Kemudian saat idle pun dia bisa menyesuaikan dengan kondisi awal tadi, di mana saat awal kita nyalakan itu di 34 derajat Celcius, sekarang sudah berangsur turun ke 40-an derajat Celcius. Jadi untuk kebutuhan hari-hari multimedia atau kebutuhan productivity, kartu grafis ini masih sangat rekomend guys. Buat teman-teman yang butuh kartu grafis ukuran mungil Inno 3D GTX 750 Ti 2GB, bisa langsung mampir ke lapak Udiberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.